Shalom teman-teman. Shalom. Senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam channel YouTube SPPGKS Sampit, di mana kali ini kita ada momen spesial yaitu talk show, di mana kita akan mengundang dua rekan kita untuk berbincang-bincang sejenak bersama kita di sini. Yes, tema kita untuk ngobrol kita hari ini adalah tujuan hidup. Salah. Pilihan tujuan hidup. Salah Ibu. Pilihan jalan hidup. Pilihan jalan hidup. Iya. Itu yang betul ya. Betul. Oke, teman-teman ikuti kita sampai akhir nanti. Semoga apa yang kita obrolkan nanti bisa menginspirasi teman-teman. Dan juga jangan lupa nanti di akhir acara akan ada quiz of the week. Nah, kita akan mengumumkan pemenangnya. Siapa yang berhasil menebak dengan baik, benar, dan tercepat. Oke. Betul sekali. Jadi tunggu sampai akhir acara ini selesai. Dan tidak berlama-lama, langsung kita akan ngobrol dengan teman kita yang sudah standby di belakang. Ada siapa, Bu? Nando, namun sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Oh iya betul. Saya Peranopiana. Saya Mike. Mike. Iya. Apa itu, Pak? Mikrofon. Mikrofon, iya. Oke, langsung saja sudah ada Nando di sini. Halo Nando. Apa kabar Nando? Baik. Oh, silakan duduk. Duduknya di karpet bawah kalau bisa. Oke. Nando, kabar terbaru Nando nih bilang Nando sudah lulus SMA ya? Wih, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Nando sudah lulus SMA. Gimana perasaannya Nando? Sudah lulus SMA? Biasa aja. Wah, biasa aja. Tidak ada sesuatu yang wow begitu ya. Tapi udah lulus ya, bisa diperbaiki lagi. Dia senang, sebenarnya Nando senang lulus. Ya, cuman mungkin dia karena keadaan sekarang kan nggak bisa kumpul sama teman-temannya. Kalau zaman dulu kita ada perpisahan. Oh ya. iya betul Bu, betul. Kalau sekarang kan belum boleh berkumpul dulu. Jadi mungkin Nando merasa biasa aja. Oh iya, harusnya ini momen untuk berkumpul dan teman-teman merayakan, Iya. tapi akhirnya biasa aja. Untuk yang terakhir kali ya. Wih, mau kemana terakhir kali? Maksudnya Oh, masa SMA. Iya. Ya, masa SMA. Iya, Nostalgia. betul. Iya, nostalgia. Nostalgia. Dan juga Bu, dengar-dengar kan netizen sekarang di warga sekarang bilang bahwa generasi Nando, apalagi generasi Nando adalah generasi corona katanya. Saya pikir sih jangan ngejat seperti itu lah. Iya, betul sekali. Nando terima tidak kalau dibilang generasi corona? Terima aja. Iya, betul Iya, sih. betul. Karena mau terima ataupun enggak ya memang keadaannya memang saat ini kita sedang dilanda ya COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Di mana virus corona ini tidak hanya melantik generasi Nando, melainkan yang sudah lewat juga kena, kayak orang tua, kayak kita juga pekerja, semuanya merasakan dampak dari corona ini ya. Ya betul. Dan juga kalau dibilang generasi Nando, mereka tidak berusaha untuk lulus. Saya bilang tidak juga karena mereka mencapai tahap ini pun dengan berusaha. Dari kelas 1 mereka belajar untuk naik ke kelas 2, dari kelas 2 mereka naik untuk kelas 3 dan belajar sampai akhirnya lulus. Sebenarnya juga mereka Nando ini pasti punya perasaan sedih kayak gitu ya, karena saya bisa lulus dengan kayak nggak ada ujiannya kayak gitu kan, pasti ada perasaan sedih, nggak kayak seperti angkatan yang lain kayak gitu ya. rasanya sih senang kan. Senang tidak ada ujian. Dasar generasi corona. Loh, kok saya ngejat sih dia? Ngejat lagi kan. Kalau boleh tahu Nando sekolah di mana? Di SMA Negeri 3 Sampit. SMA Negeri 3 Sampit. Oh, saya juga SMA Negeri 3 juga. Negeri mana? Iya, Negeri Bagendang Oh, saya. Bagendang. Kalau Ibu SMA berapa? Sama Negeri 3 Sampit juga 3 saya. Sampit. Iya, Sampit mana ya, Bu? Sampit. Kota Waringin Timur Oh. ya. Kita satu angkatan. Oh, satu angkatan. Satu sekolah. Oh, tapi satu beda sekolah. angkatan. Oh, beda Iya. angkatan. Ibu angkatan 9045 kan? Saya masih muda Pak, 9045. masih muda Pak. Oke, kalau boleh tahu kan tema kita sekarang adalah dengan pilihan jalan hidup Nando. Sudah punya pilihan kah setelah SMA ini pengen lanjut kemana? Rencananya mau lanjut kuliah. Oh, lanjut kuliah. Kalau boleh tahu jurusannya apa? Jurusan ini. Teknik informasi. Oh, kirain jurusan Sampit Palangka, Bu. Lagi ditutup, lagi nggak ada. Jurusan Sistem Informasi. Oh, kenapa milih Sistem Informasi? Soalnya katanya di situ kita bisa dapat kerjaan yang layak dan gaji yang layak. Katanya juga sih. Oh, Gitu. iya betul. Sebenarnya semua jurusan juga kan tujuannya kita sekolah nyari jurusan ya untuk kerja kan ya Pak ya. Jadi menurut saya jurusan apapun itu ya bagus sih. Cuman kadang kita itu kan ambil jurusan sesuai dengan hobi. Ya, Nah, betul itu. apakah Nando ada hobi di sistem informasi ini? Tapi sih gak ada, cuma
Oh iya. Nando cuma bisa itu. Iya. Yalah, Nando bisa main musik, ya Oh, iya, kan? betul. Dia sering main musik di gereja kan, Pak? Iya, maksudnya di gereja ini kita di GKS. Oke, SPP juga punya informasi ini buat teman-teman, apa aja yang teman-teman bisa lakukan setelah teman-teman lulus SMA. Langsung dengan Bang Yondi. Ya teman-teman, itu tadi beberapa informasi tentang perguruan tinggi ataupun untuk adik-adik yang saat ini mungkin bingung nanti setelah lulus SMA mau kemana aja dan tidak tahu itu perbedaan universitas itu apa ataupun perguruan tinggi itu apa. Jadi bisa kita dapatkan dari informasi yang telah disampaikan oleh Bang Yondi tadi. Ya, semoga informasi tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan habis ini jangan kemana-mana, tetap di channel kita. Kita akan berbagi lagi, sharing lagi dengan satu lagi teman ngobrol kita. Jangan kemana-mana, tetap di channel SPP GKS Sambi. Salam adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam penyertaan Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Hari ini Bang Yonli akan memberikan informasi dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting terkait informasi kira-kira mau ngapain aja sih setelah nanti lulus dari SMA atau SMK. Kemungkinan ada 3 hal yang bisa kalian lakukan, dan yang pertama, mungkin bisa jadi setelah kalian lulus SMA atau SMK, kalian memutuskan untuk menikah. Dan harapannya adik-adik dalam keputusan terbesar seperti ini, kalian harus menimbang-nimbang dan perlu memperhatikan hal ini. Karena dalam menikah muda itu tidak mudah. Tentunya itu berpengaruh pada psikologis kalian, kedewasaan dan pengalaman kalian, dan kemudian juga terkait dengan finansial. Tentunya kalian perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian kedua, bisa jadi setelah kalian lulus dari SMA atau SMK, itu memilih untuk bekerja. Nah, tentunya kalian perlu ketahui adalah jenjang atau ketika kalian masa-masa di SMA itu setelah lulus, itu orientasinya tidak serta-merta langsung masuk ke dunia pekerjaan. Karena jatuh-jatuhnya adik-adik itu paling tidak bisanya cuma jadi karyawan dan juga buruh. Karena dalam proses untuk bersaingnya agak sedikit kesulitan. Mungkin juga kalian berpikir ketika lulus dari SMA, ya, itu berpikir seperti itu, bagaimana dengan yang SMK? Jika kalian lulusan SMK mungkin bisa langsung terjun ke dalam dunia kerja. Namun ada hal yang juga perlu kalian perhatikan adalah berbicara tentang jenjang karirnya mungkin agak sedikit lambat ya. Karena dalam dunia pekerjaan yang perlu kalian ketahui, itu ada 3 posisi yang harus kita perhatikan. Ada bicara soal posisi teknis, ada bicara soal manajerial, dan juga posisi strategis. Berkaitan dengan teknis dan juga manajerial, berbicara soal teknis dulu ya. Bicara soal teknis, ada banyak hal sekali yang bisa kalian kerjakan. Bisa jadi itu berhubungan dengan administrasi dan juga bisa jadi kasir mungkin ya. Kemudian dari hal itu mungkin jenjang karirnya nggak bisa cepat langsung untuk melanjutkan ke jenjang karir yang lebih baik. Kemudian bagaimana dengan proses manajerial? Untuk manajerial sendiri itu banyak memikirkan pola kira-kira apa nih yang harus dilakukan, bagaimana cara mengelola, dan kemudian juga ada banyak sekali resiko-resiko yang mungkin harus ditanggung. Kemudian posisi 3, posisi strategis. Untuk posisi strategis sendiri itu menjadi satu orang yang punya posisi untuk mengambil keputusan terbesar dalam suatu dunia pekerjaan. Tentunya ketika kalian mempunyai jenjang karir hanya dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMK, itu agak sedikit kesulitan ya kawan-kawan. Jadi ini perlu sangat-sangat diperhatikan. Nah, kira-kira yang ketiga inilah yang paling bisa adik-adik lakukan setelah lulus dari SMA atau SMK, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam melanjutkan ke perguruan tinggi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Memilih perguruan tinggi yang swasta atau yang negeri. Nah, ini nanti kita kupas sama-sama. Untuk perguruan tinggi yang negeri, adik-adik ya, ada keuntungan ketika kalian memilih untuk perguruan tinggi negeri. Berbicara soal bagaimana kalian memiliki alumni, sehingga jaringannya kalian bisa dalam sekolah itu bisa mengarahkan ya kira-kira mau melangkah ke perguruan tinggi yang mana yang paling tepat setelah kalian lulus. Kemudian juga berbicara tentang nama perguruan tingginya.
kalau nama perguruan tinggi negeri biasanya itu sudah didukung oleh pemerintah, sehingga ketika kalian masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut tidak perlu diragukan lagi karena akreditasinya sudah ditentukan oleh pemerintah dan itu sudah ada melalui tahap-tahap untuk menentukan akreditasinya. Berbicara tentang biaya kuliah dan juga bicara soal sarana dan prasarana, itu juga berkaitan sangat-sangat didukung oleh pemerintah. Tentunya itulah keuntungan-keuntungan yang adik-adik bisa pahami ketika kalian memilih untuk perguruan tinggi negeri. Bagaimana dengan perguruan tinggi swasta? Ketika kalian memilih perguruan tinggi swasta, tentunya pemerintah sudah menyiapkan ya, ada satu tools yang digunakan yaitu akreditasi, sehingga dengan akreditasi yang ada di perguruan tinggi swasta tersebut adik-adik bisa memilih kira-kira mau melangkahkan kaki kalian mau kemana nih setelah lulus, ke perguruan tinggi swasta yang mana nih, karena kebanyakan sih kalau untuk perguruan tinggi swasta itu tentunya membutuhkan biaya yang besar. Nah, terkait kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, adik-adik perlu ketahui ada 3 jalur ya yang perlu diperhatikan. Jalur yang pertama itu dikenal dengan SNMPTN. Nah, kalau jalur SNMPTN ini adik-adik masuk ke perguruan tingginya bisa melalui nilai-nilai rapot kalian, dan tentunya ketika nilai rapot kalian maksimal, kalian bisa mendapatkan peluang untuk melalui jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua, jalur SBMPTN. Nah, kalau untuk jalur SBMPTN sendiri, pemerintah telah menyediakan satu lembaga yang menangani jalur ini ya. Ditangani oleh jalur ini LTMPT ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Melalui tes ini nanti akan mendapatkan hasil, dan dari hasil tes tersebutlah kalian bisa mendaftar untuk jalur SBMPTN ya. Untuk lebih lanjut nanti kalian bisa cari sendiri websitenya, bisa searching sendiri. Di situ ada banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang jalur ke SBMPTN. Bagaimana dengan jalur mandiri, kawan-kawan? Yang kalian perlu ketahui adalah untuk jalur mandiri sendiri itu ditentukan dari universitas itu masing-masing, panitianya ya. Kalau tadi kita SNMPTN dan SBMPTN itu ditentukan oleh pemerintah, kalau yang mandiri itu bicaranya dari panitia masing-masing universitas. Dan tentunya kawan-kawan untuk masuk ke jalur ini agak sedikit membutuhkan biaya yang sangat besar karena namanya juga jalur mandiri ya. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan mencoba untuk mengetahui apa aja sih bedanya dari universitas, institut, kemudian juga sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademi. Nah, ini sebenarnya semuanya sama-sama perguruan tinggi, hanya yang membedakan adalah dari apa yang akan kita dapatkan ketika di perkuliahan tersebut. Kalau kita pilih universitas, sekolah tinggi, dan juga memilih institut ya, dari 3 ini kita akan lebih banyak berbicara soal teori ya. Dan di sini berbicara tentang pendidikan akademik lebih dituntut. Sedangkan untuk politeknik dan akademi, adik-adik ini berbicara tentang pendidikan vokasi yang lebih dikenal dengan keahlian terapan. Sehingga bagi adik-adik semua yang mempunyai minat, kira-kira mau kemana nih setelah lulus ini? Apakah memilih yang lebih banyak berbicara teoritisnya atau berbicara tentang praktiknya? Tinggal dipilih apakah masuk di mana. Dan untuk gelarnya nanti biasanya kita kenal dengan D1, D2, D3 dan juga S1, ada S2 dan S3. Adik-adik perlu ketahui adalah dari tingkatan jalur ini, dari gelar ini, adik-adik harus tahu bahwa berbicara D1, D2 dan 3 ini adalah berbicara tentang keahlian. Jadi ketika adik-adik memilih untuk berkuliah untuk mengambil gelar ini, itu lebih berbicara tentang keahlian. Sedangkan untuk S1 nanti lebih berbicara di tugas akhirnya berbeda. Kalau lebih banyak prakteknya di D1, 2, dan 3. Kalau di S1 nanti ada karya ilmiah dan juga skripsi. Dan lebih banyak kalau dipresentasikan itu banyak 60%-nya itu berbicara tentang teori dan 40%-nya itu berbicara tentang praktek kalau kita memilih dari S1. Namun sekarang adik-adik kita ketahui sudah ada yang namanya D4. Nah, apa sih bedanya D4 dan S1? Itu kalau D4 itu lebih dikenal dengan sarjana terapan. Kalau untuk D4 ini kalau lihat kesetaraannya sama dengan S1 ya, kesetaraannya. Namun perbedaannya adalah itu tadi, kalau berbicara D4 itu berbicara tentang keahlian atau pendidikan vokasi. Ya, itulah informasi yang kira-kira hari ini Abang
bisa berikan kepada adik-adik semua. Namun jangan putus asa, mungkin juga di dalam langkah-langkah kalian setelah lulus dari SMA dan SMK ini kalian memilih mungkin, aduh bang kayaknya belum ada biaya, aduh bang sepertinya masih belum bisa nih kuliah. Mungkin kalian bisa mengisi ya dari waktu luang kalian itu, mungkin bisa mengikuti kursus-kursus yang bisa mendukung keahlian kalian ya. Mungkin apakah kalian bisa melihat tertarik dengan kecantikan, berbicara tentang otomotif, berbicara tentang web ya, berhubungan dengan teknologi. Kalian bisa memilih untuk memperlengkapi diri kalian sebelum masuk, mungkin bisa memperkirakan kapan nih ada peluang bisa masuk ke perkuliahan. Namun yang terlebih penting dari semua itu, adik-adik, kawan-kawan semua, ketika kalian masuk dalam perguruan tinggi, sebenarnya kita tidak hanya mengejar dari bagaimana prestasi dan juga nilai akademik. Yang paling terpenting juga adalah kalian bisa memahami dari keadaan lingkungan dan situasi. Bagaimana kalian yang terbiasa sebenarnya hidup dengan orang tua, tiba-tiba jauh dari orang tua, yang tidak pernah memegang uang sendiri, kemudian juga tiba-tiba harus mengelola uang. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh. Sehingga harapannya adalah adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, bagaimana kalian bisa memberikan diri kalian untuk menemukan suatu komunitas yang positif, menemukan satu tempat untuk bisa melayani dan mendapatkan komunitas yang baik, sehingga kehidupan kalian, kita perlu tahu bahwa segala sesuatu yang kita perbuat tanpa kita mengandalkan Tuhan tidak akan terjadi atau tidak akan berhasil. Semoga apa yang abang sampaikan, informasi yang disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, balik lagi di channel SPPGK Sampit. Sekarang kita akan ngepoin narasumber kita yang kedua. Jangan kepo, Bu. Saya suka kepo. Udah Pak. seribu ibu yang kepo. Kita akan ngobrol dengan teman ngobrol kita yang satu lagi. Kita akan mencari inspirasi dari beliau karena beliau ini sudah berpengalaman, sudah profesor kalau nggak salah. Karena dia mengambil jurusan yang sangat banyak. Tidak 20 kalau nggak salah. Lebihan 01. Oh iya, lebihan 01, 2 jurusan. Oke, langsung saja dengan Bang Reksi di sini. Ya, Bang Reksi. Shalom Bang Reksi. Halo, Apa kabar? baik puji Tuhan. Gimana karantinanya? Baik. Kok takut sekali ya saya jawabnya? Bang Reksi karantina juga diri juga kan? Iya di karantina, soalnya kan ya berkembang corona, naik turun kayaknya di Indonesia ini kayaknya lebih baik saya karantina diri. Apalagi ketemu banyak orang kayaknya kok sedikit membahayakan ya. Nah, jadi mending karantina diri lah. Menyelamatkan diri sendiri dulu. Betul. Tuh teman-teman, Bang Reksi aja mengkarantina diri, apalagi kalian. Betul. Kami juga sebenarnya. Oke, apa kesibukan Bang Reksi ini? Baru balik dari Malang kan tahun lalu, tahun 2019 pertengahan. Enggak nanya Sibuknya- tuh tadi belum Nggak, nanya. berurutan ceritanya. Oh, gitu. iya. Setelah itu langsung sibuk. Langsung Lanjut, sibuk. Langsung sibuk bantu-bantu orang tua dulu. Kan orang tua ada bisnis, ada kerjaan. Jadi ya sebagai anak putra yang pertama, jadi bantu orang tua sih untuk pekerjaan mereka. Itu sih kesibukannya untuk sampai sekarang. Oh iya. Kita berbicara tema nih Bang Reksi. Tema kita hari ini adalah pilihan jalan hidup. Nah, kita pengen tahu Bang Reksi kemarin setelah lulus SMA-nya di sini kan, di Sampit ya? Disampit. Puji Tuhan disampit. Oh puji Tuhan di Sampit. Kita juga di Sampit. Ya. Sampit. Sampit. Iya betul Sampit. Setelah lulus SMA kemarin Bang Reksi kemana? Kuliah kah atau? Sempat pengangguran sih. Oh iya. 4 bulan. Oh, 4 bulan. Setelah itu langsung kuliah. Kuliah kemarin saya memutuskan untuk ngambil kuliah di Malang. Jadi setelah lulus ngambil beberapa tes, akhirnya keterimanya di Malang. Waktu itu. Oh. Kalau ini jurusannya? Kalau menurut ini informasi yang kita dengar. ya dari wikipedia.com Bang Reksi ini berkuliah dengan 2 jurusan, benar nggak? Betul. Luar biasa. Bang Memang. Sumpah kalah ya. Woi, saya satu aja lama lulusnya dua. Sama juga. Saya juga. Oh ternyata lama juga ya. Iya. Apa nih? Mumpung ada Nando di sini nih. Apa sih bedanya Bang Reksi kehidupan kita saat kita SMA dengan saat kita berkuliah? Sangat beda sih. Yang lebih terlihat selain pendidikannya, yang beda tarafnya. Yang paling saya rasakan itu perbedaannya bagaimana pendidikan di perkuliahan itu membentuk karakter kita sih. Karena kita waktu SMA kan masih berada di lingkungan orang tua, kita masih dimanjakan. Pas kita pergi ke perkuliahan, di dunia perkuliahan,
itu kita dipaksa untuk menjadi lebih mandiri. Jadi beberapa karakter kita yang sedikit manja waktu masih SMA itu seperti digembleng atau dipaksa untuk menjadi lebih mandiri. Pasti banyak mengalami kesalahan, jadi kita kayak turun kehidupan kita itu. Pada akhirnya kita mulai terbiasa sama kehidupan yang pahit. Akhirnya kita mulai terbiasa untuk mengambil keputusan yang lebih dewasa dari sebelumnya. Itu yang lebih terasa sih secara mental. Kalau ini kan Bang Resi ngambil dua jurusan, gimana bagi waktunya ngambil kuliah di sana terus kuliah di sini? Ya itu susah sekali sih. Kemarin itu kan rencana mau ngambil fakultas kedokteran, ternyata mungkin ilmunya nggak sampai. Belum profesor soalnya. Oh iya. Belum. Jadi nggak keterima di semua kampus, nggak keterima. Akhirnya dikasih pilihan ngambil jurusan psikologi di Malang. Nah ternyata selama memang sih itu kan kesehatan. Cuman minat saya juga di kesehatan. Cuman kok kayaknya kesehatan Kesetanan. bukan kesehatan. Oh iya. Kesehatan. Oh, oke, Ya. kesehatan. Terima kasih. Oh iya. Nah, memang psikologi itu kesehatan tapi dalam aspek jiwa. Kalau minat saya itu lebih ke fisik. Jadi kemarin waktu berkuliah selama 2 tahun di psikologi kok merasa kurang pas secara minat. Diperkenalkan oleh teman tentang farmasi. Kok kayaknya menarik ya farmasi kan ilmu tentang obat-obatan. Ya kebetulan di tempat tinggal saya di Malang itu ada kampus baru yang baru membuka juga jurusan farmasi. Saya ambil itu peluang itu, soalnya kan biasa angkatan pertama kan ya tesnya kurang begitu ketat. Ya saya ambil lah waktu keterima, bingung lah waktunya gimana. Memutuskan untuk diberhentikan aja kah psikologi ini atau tetap lanjut dua-duanya. Dan ternyata dapat info dari dosen di psikologi kalau psikologi juga buka kelas untuk kelas sore dan dari kelas pagi bisa pindah ke kelas sore. Nah itu akhirnya bagi waktunya ke farmasi di kelas pagi, psikologinya di kelas sore. Seperti itu sih bagi waktunya. Luar biasa ya Bang Reksi, tepuk Ya, tangan. luar tepuk biasa, tangan. susah sekali. Wah, iya. Luar biasa loh dia, makanya mukanya sangat akademisi sekali ya. Ya makanya saya sampai bawa kacamata, Oh iya. tapi kelihatan tua ya, jadi gak jadi. Terlalu banyak mikir. Iya. Banyak mikir ya. Saya aja yang cuma 3 tahun susah sekali mikirnya. Ibu kuliah? Kuliah. Oh kuliah. Kok mukanya nggak cocok gitu jadi mahasiswa? Kayak ibu rumah tangga sudah ya. Oh iya betul. Muka bapak juga kayak bapak kantoran. Woi bapak, puji Tuhan. Untung nggak Iya, kayak iya. duh. Oke, berarti mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Kan Bang Resi sudah melalui lulus SMA, sudah melalui kuliah dengan baik, terus sekarang sudah lulus, terus sekarang sudah punya kesibukan sendiri kan. Ada nggak sih peran kerohanian dalam kehidupan Bang Resi supaya Bang Resi bisa menuju sampai sekarang? Ya ini memang apa ya, mungkin Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Memang waktu lu ngambil psikologi di jurusan ngambil di kampus Unmar jurusan psikologi memang tidak sesuai dengan minat. Cuman yang paling berdampak di jurusan psikologi di kampus ini adalah komunitas rohaninya begitu kuat. Jadi di sana tuh ada komunitas rohani yang kan kita sebutnya UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang aspeknya ke rohani ke Kristen. Jadi ada Katolik, ada Kristen, ada agama lainnya. Bergabung di Kristen. Awal-awalnya sih kayak orang biasa aja sih, kayak ikut kegiatan rohani. Tapi kok kegiatannya beda sekali. Jadi kalau di gereja kita beribadah, bersekutu. Kalau mereka tuh lebih intens lagi. Jadi dibuat kelompok. Jadi di situ kita menjalin keakraban itu lebih intens lagi. Akhirnya sampai ke tahap bisa menyentuh ke iman gitu loh. Jadi dosa-dosa tuh mulai dikulik-kulik gitu. Ketahuan nih semua. Oh iya betul. Pasrahlah saya untuk membongkar semuanya. Baru ingat dosa pengakuan kalau dosa. itu ya. Oh itu, Baru ingat dosa. tapi bersyukurnya di Unmar ini, di kampus yang satu ini, itu mereka bisa membawa saya tuh ke tahap yang gimana ya? Saya merasa kalau persekutuan yang saya lakukan waktu SMA itu hanya sebatas memahami secara teori saja. Ya Alkitab, kita menghafal dan sebagainya, lagu-lagu dan sebagainya. Tapi di kampus ini membuat saya itu lebih membumi. Jadi semua yang dipelajari di Alkitab itu gimana caranya dipraktikkan secara praktis. Itu sih yang membuat saya itu menjadi lebih dewasa secara iman sih. Dan sampai sekarang, puji Tuhan sampai sekarang masih bersekutu sama kelompok kecil ini. Masih tetap Menjalin hubungan, persekutuan walaupun jauh ya, masing-masing dari kami sudah pindah ke kota masing-masing. Tapi dengan ada aplikasi online ya kita pakai itu. Itu sih membantu kita untuk saling mengingatkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Iya. teman-teman. Woi, selain juga- orang yang sangat akademisi,
Bang Rexy ternyata orang yang sangat berdosa. Iya. Terima kasih, saya mengaku dosa. Maksudnya orang yang sangat rohani juga. Oke teman-teman, dari sini kita bisa belajar bahwa sebetulnya kita tuh menentukan pilihan hidup kita sendiri. Tapi juga jangan lupa kita harus bertanggung jawab dengan pilihan hidup kita dan juga jangan lupa andalkan Tuhan dalam apa yang akan kita jalani supaya apa yang kita lakukan berhasil. Betul. Iya. Jadi ini ada apa namanya bermanfaat juga kan buat Nando. Jadi nanti setelah masuk dunia kuliah, saat ini kan Nando ada di pelayanan nih salah satu gereja. Jadi nanti setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, walaupun Nando tidak kuliah di daerah misalnya tempat Nando pelayanan, itu Nando bisa melakukan pelayanan di gereja-gereja yang dekat Betul. di tempat Nando kuliah kayak gitu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan duniawi. Ya. Kok saya merasa tersindir ya? Bapak mantannya ya. Saya mantan itu Ya, soalnya. wajar, pasti kadang-kadang setiap orang awal masuk kuliah juga sempat lupa. Seperti saya juga kemarin sempat menjauh dari persekutuan. BTW kan? kita nggak nanya. Oh iya, ampun. Oke, Ya, guys. sudahlah. Seru sekali ya perbincangan kita. Jangan kemana-mana teman-teman. Habis ini kita mau seru-seruan, kita mau games ya teman-teman. Tetap di channel SPP GKE Sampi. Oke, shalom adik-adik, kembali lagi di channel YouTube SPP GKE Sampi. Sekarang kita mau games nih bareng dengan host dan juga narasumber kita. Yeay. Tangan dong penonton. Seru ya. Oke, sekarang sebelum kita mau games, kita mau bagi dulu jadi 2 kelompok. Boleh? Mau Siun atau Homimbah? Pilih yang mana? Homimbah, oke. Kita coba Homimbah. Nah kan agak susah teman-teman, ini putih semua ya. Ulang lagi. Kita coba lagi ya. Homimbah, layung gambreng. Iya. Coba lagi, ini ketiga kali nih. Gambreng. Gimana nih teman-teman? Biar cepat sekali lagi. Gambreng. Oke, ya udah. Jadi Bang Tupa sama Bang Rexy, Kapera sama Nando. Sudah siap? Siap. Mau jadi tim 1 atau tim 2? Mau pinsut lagi atau langsung milih? Pilih Bang Yoli aja. Pilih aja ya. Oke, tim 1 ada Pera dan Nando, dan tim 2 ada Bang Rexy dan Bang Tupa. Games kita apa? Gamesnya adalah komunikata. Jadi nanti tebak bibir ya. Tebak kata dengan bibir ya. Jadi nanti mungkin kita kasih contoh dulu, simulasi dulu biar aman, atau langsung aja deh. Tim satu dulu langsung ambil posisi. Ya. Yang satu dengerin lagu, telinganya ditutup, dan yang satu nanti peragain katanya yang harus ditebak oleh yang dengerin lagu. Ya. Yuk langsung ambil posisi. Abang-abang silakan duduk. Ya, silakan. Sudah siap? Waktunya cuma 15 detik untuk menebak dari kata yang nanti diucapkan oleh Kapera. Nando siap? Oke, sudah dipasang headsetnya. Semangat Nando. Jangan lupa pakai mikrofonnya. Sudah siap? Kata yang pertama, jangan langsung disebutin dulu Kak. Baca dulu, dalam hati. Udah? Siap? Siap. Pengulangannya kita sepakati nih 2 kali atau 1 kali aja? 2 kali aja ya. Siapa tahu 15 menit agak lama nih buat nebaknya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Coba lagi. Bertekun dalam iman. Oke, terus. Masih kesempatan. Bertekun dalam iman. Oke, cukup. Silakan 15 detik berpikir. Sudah lebih dari 2 kali. Tutup aja pegang, tutup. Pikir aja dulu, nanti kalau udah 15 detik sudah siap baru lepas. Baru ngomong di mikrofon. Oke, gak ada apa. Oke, kita langsung ke kata kedua ya. Karena nggak bisa jawab, udah. Poinnya 3 nih, ada 3 pertanyaan. Ya. Kata kedua, silakan ya. Sudah siap? Kak? Oke, silakan. Iman mengalahkan dunia. Hei, bisa. Oke, yang pertama tidak dapat, yang kedua langsung dapat. Oke. Boleh juga pertanyaan yang terakhir langsung. Nah, yang ketiga. Siap-siap? Sudah siap Nando? Oke. Siap Kak? Siap. Oke. Hidup oleh roh. Harus rapat-rapat ya Nando ya? Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Oke cukup. Biar dia nebak.
Ya? Hidup roh. Masih kurang lengkap. Satu kata lagi ketinggalan. Oke, sudah. Yeay, kasih tepuk tangan dong tim 1. Jadi poinnya cuma 1 ya, kawan-kawan. Sekarang kita akan menyaksikan, beri tepuk tangan dulu dong untuk dari tim 2. Yeay. Silakan yang tim 1 duduk lagi. Oke. Bisa menyaksikan ya. Oke, Bang Reksi dan Bang Tupa sudah siap? Hah? Gantian juga kan Pak yang nebak. Oh mau kayak gitu bisa juga sih? Oh, iya. Coba, boleh. Iya, biar seru, boleh. Nyoba tuli. Sudah siap Bang Tupa? Ingat lagunya harus jalan dan telinga itu. Oke. Iya, oke. Ini katanya, dalam hati dulu Bang. Oke. Siap? Oke, hitungan ketiga ya Bang. Oke. 1, 2, 3. Surga itu nyata. Surga itu nyata. Tuhan itu datang. Surga itu nyata. Suka itu datang. Oke. Tuhan itu datang. Oke, stop sudah lebih 2 kali. Suka itu datang. Salah. Ayo coba lagi. 15 Hampir dia itu datang. Bukan. Tetot, sudah selesai ya. Oke. Mau tukeran atau masih tetap? Hah? Mau tetap atau mau tukeran ini yang main? Oh, mau tukar. Mau tukar boleh? Coba lagi. Iya, boleh. iya. Oke, sudah meleset ya untuk 1 poin ya, tim kedua ya. Apakah poinnya akan sama dengan tim yang pertama? Oke, nyaring banget kayaknya. Siap-siap Bang Reksi? Kalau Bang Reksi sudah siap? Oke. Siap Bang Reksi? Dengan saya. Oke. Bang Tufa. Siap? Oke, siap. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sukacita dan duka cita. Sukacita dan dunia cinta. Oke. Sukacita Lagi coba. dan duka cita. Sukacita dan dunia cita. Duka cita. Sukacita dan duka cita. Yeay, boleh. Oke, dapat poin. Dia nggak lihat. Dia kasihkan Bang. Dia kasih tos tadi. Bang Tupa kasih tos. Bang Reksi nggak lihat kasihkan. Mau tukeran lagi atau coba langsung aja? Coba. Oke, berarti tukar aja lagi. Apakah poinnya sama? Kalau sama nih nanti pasti ada ini pertanyaan tambahan Oke. buat gengsi. Harus Siap? Oke. Kamu sudah siap? Oke. Siap Bang? Siap. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iman dan berkat. Sorry. Iman dan hikmat. Ikan berkat. Iman dan hikmat. Iman dan hilap. Hikmat. Iman dan hikmat. Beri tangan dong. Dengan berakhirnya games ini sudah kita temukan ya, pemenangnya adalah tim Yes. 2. Yeay. Yes. Tim 1 gak apa-apa ya. Oke, itu dia games kita di akhir ini. Dan kemudian kita ada kuis ya. Dari Bang Tupa dan juga Kak Vera. Boleh dilihat kuisnya ya. Sama-sama. Dan nanti pengumuman pemenang kuis di minggu lalu adalah, ya bisa lihat di bawah ini ya. Silahkan. Ya benar banget. Nanti aku IG dengan nama tersebut. Itu bisa di DM atau kirim pesan ke IG SPP GKS. Biar kita proses untuk hadiahnya. Cluenya apa dong Bang Tupa? Oke, ini cluenya untuk kuis minggu ini adalah mereka adalah orang-orang dari Israel yang mengajak untuk memberontak melawan Musa. Orang-orang ini menilai Musa telah meninggi atas Tuhan dan menipu karena ia tidak membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, siapakah dan apa akibat dari pemberontakan yang mereka lakukan? Ya itu pertanyaannya ya. Siapakah dan apa akibat dari pemberontakan yang mereka lakukan? Dan kirim jawabanmu ke kolom komentar IG SPP GKS Sapit pada postingan kuis minggu ini, dan untuk pemenang akan diumumkan di minggu berikutnya. Oke, bagaimana?
sekian dulu kayaknya talkshow kita. Sekian dulu talkshow kita. Jangan lupa tetap pantengin terus channel SBPGK Sampit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan komen teman-teman, pengen apa misalnya Kak, kita ada ini dong, ada ini nih. Nanti kita tampung, kita akan rembukan, kita akan adain. Betul. sangat terbuka untuk dan Oke, kita terima kasih juga kepada teman-teman ngobrol kita. Thank you. Buat Nando, buat Bang Reksi. Buat Bang Reksi juga. Ya, sudah menginspirasi kita di sini. Semoga juga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Oke, kami mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Tupa, Vera, Bang Yonli, Bang Reksi, Nando, dan semua kru multimedia SPP dan juga penonton-penonton bayaran. Halo penonton bayaran. Kita undur diri, tetap jaga kesehatan teman-teman, dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.